Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Janazifah dari jurusan Agribisnis kelas 2B ingin menjelaskan tentang analisis potensi budidaya tanaman transgenik di Indonesia. Yang pertama, pengertian tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman hasil rekayasa gen yang dibuat dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen dari organisme lain dengan tujuan untuk diperoleh sifat baru yang unggul dan diinginkan, seperti resisten terhadap cekaman kekeringan, resisten terhadap hama, dan resisten terhadap herbisida. Di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Ini merupakan bahan baku penting dalam perkembangan bioteknologi modern atau teknologi DNA. Bahan baku ini digunakan sebagai sumber gen-gen baru untuk meningkatkan produktivitas industri pertanian. Teknologi DNA mengembangkan dan memanfaatkan teknik isolasi dan transfer gen dari sifat yang diinginkan ke tanaman transgenik. Dengan teknologi DNA dapat dihasilkan tanaman transgenik yang memiliki sifat baru. Tanaman transgenik tahan serangga hama sudah banyak ditanam dan dipasarkan di berbagai negara. Yang kedua, produk tanaman transgenik. Produksi tanaman transgenik melibatkan beberapa tahap dalam teknik biologi molekuler. Sifat yang diinginkan harus dipilih dan gen yang mengatur gen tersebut harus diidentifikasi. Apabila gen yang diinginkan belum tersedia, maka harus diisolasi dari organisme donor. Organisme donor dapat berasal dari virus, bakteri, jamur, serangga, atau hewan. Gen yang sudah diisolasi harus dikonstruksi dalam suatu vektor plasmid untuk ditransfer ke tanaman melalui teknik transfer gen. Setelah tahapan biologi sel dan molekuler dilalui, tanaman transgenik perlu dikarakterisasi sifat yang diinginkan di laboratorium dan rumah kaca. Untuk mengkonfirmasi apakah sifat baru yang diinginkan tersebut dapat diturunkan, maka perlu dilakukan persilangan genetik. Gambar berikut merupakan proses transfer gen target ke gen tanaman. Yang ketiga, perkembangan tanaman transgenik dunia. Luas area tanaman transgenik tahun 2001 di dunia mencapai 52,6 juta hektar. Terjadi peningkatan 19% dari luas area tanam tahun 2000. Dalam kurun waktu 18 tahun sejak tanaman ini mulai ditanam secara komersial telah terjadi peningkatan luas areal hingga 100 kali lipat, yakni dari 1,7 juta hektar pada tahun 1996 menjadi 175,2 juta hektar pada tahun 2013. International Service for the Equation of Agri-Biotech Application memperkirakan setidaknya 18 juta petani di 27 negara menanam tanaman hasil rekayasa genetika. Dari 27 negara tersebut, 19 merupakan negara berkembang dan 8 sisanya merupakan negara industri. Komoditas tanaman transgenik dari 7 komoditas yang ditanam didominasi oleh tanaman kedelai, jagung, dan kapas. Data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2014, tanaman transgenik telah ditanam oleh 18 juta petani di 28 negara. Dari 28 negara, 19 negara telah menanam tanaman transgenik dengan total luasan 50.000 hektar. Negara-negara yang sudah menanam tanaman transgenik antara lain Amerika Serikat, Brazil, Argentina, India, Kanada, Cina, Paraguay, Pakistan, Afrika Selatan, Uruguay, Bolivia, Filipina, Australia, Burkina Faso, Myanmar, Meksiko, Spanyol, Kolombia, dan Sudan. Yang keempat, perkembangan tanaman transgenik di Indonesia. Indonesia merespon perkembangan tanaman transgenik pada tahun 1986 dengan mengeluarkan kebijakan untuk mendirikan pusat penelitian bioteknologi yang dikenal dengan Pusat Antar Universitas di IPB, UGM, dan ITB, di samping BB Libang, Bioteknologi, dan LIPI. Di Indonesia, produk pertanian atau pangan transgenik masih berada di tataran riset dan pengembangan, belum pada tataran komersialisasi secara besar-besaran. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan disebutkan penggunaan produk pangan transgenik diperbolehkan di Indonesia. Diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan juga PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan yang menjelaskan definisi produk pangan transgenik.
Kendala yang dihadapi dalam perakitan tanaman transgenik adalah perlu biaya yang besar, sumber daya manusia yang tangguh dan handal, serta adanya hak kekayaan intelektual. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan fasilitator seperti Agricultural Biotechnology for Support Project atau ISAAA. Berikut merupakan riset tanaman transgenik komoditi pertanian di Indonesia. Selanjutnya, keuntungan menanam tanaman transgenik. Yang pertama, hama akan terbasmi sendiri tanpa harus menggunakan insektisida dalam jumlah besar. Yang kedua, kerusakan lingkungan akibat tercemarnya bahan kimia, biaya produksi dapat ditekan karena tidak membeli pestisida. Lalu, kerugian menanam tanaman transgenik. Yang pertama, munculnya hama target yang tahan terhadap insektisida. Yang kedua, munculnya efek samping terhadap hama non-target. Yang ketiga, terjadinya silang luar. Yang keempat, ada efek kompensasi. Solusi untuk tanaman transgenik di Indonesia. Teknologi dapat diterapkan dengan syarat antara lain: 1. Aplikasi tanaman transgenik di lapangan perlu manajemen yang dapat mengatur pola tanaman transgenik dan non-transgenik. 2. Penyediaan bibit tanaman transgenik dikendalikan dalam bentuk paket kemasan benih. Ketiga, perlu kepastian hukum. Keempat, dukungan pemerintah terhadap produk transgenik dan evaluasi rutin terhadap teknologi tanaman transgenik. Dari penjelasan tersebut, dapat saya simpulkan, yang pertama, untuk aplikasi di lapangan perlu manajemen yang dapat mengatur pola tanam tanaman transgenik dan non-transgenik. Selain itu, Indonesia juga sangat berpotensi untuk menerapkan teknologi tanaman transgenik. Sekian dari saya, presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.